Iya, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Eh, Alhamdulillah berkesempatan juga nih gabung dengan teman-teman dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Kapodi Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim beserta jajarannya dan panitia yang menyelenggarakan lecture series ya, sama saya Mira langsung sesuatu yang saya sampaikan. Hari ini insya Allah coba berbagi tentang motivasi, informasi, dan rahasia beasiswa. Kurang lebih mungkin akan ada persamaan dengan Mas Rafin. Ya, dimulai saja. Nah, pada dasarnya memang butuh motivasi yang besar untuk mencoba memenangkan beasiswa. Dan ketika kita memiliki keinginan tersebut, baiknya kita coba luruskan dulu niatnya, motivasinya. Nah, biasanya yang memiliki motivasi yang memang lurus, positif untuk kebermanfaatan, itu ternyata dampaknya lebih mudah. Nah, akhirnya yang paling pertama yang saya alami dan juga saya dapat dari teman-teman, yang pertama adalah niatkan untuk menimba ilmu ya dan pengalaman. Karena dengan niat yang tulus untuk menimba ilmu dan pengalaman, insya Allah jalan menjadi lebih mudah. Kemudian meningkatkan kapasitas kebermanfaatan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita agar kita bisa lebih bermanfaat, bisa memberikan kontribusi yang lebih positif, yang lebih berdampak kepada masyarakat sekitar kita. Nah, tentunya berikutnya tidak apa-apa gitu, karena ini sejalan ya dengan motivasi yang kedua, yang pertama dan yang kedua. Ketika kita ingin bermanfaat, ketika kita ingin berilmu, itu pun insya Allah kita akan memiliki masa depan yang lebih baik. Dan pastinya banyak dari penerima beasiswa yang juga memiliki motivasi ini untuk membahagiakan orang tua dan keluarga. Nah, selain itu juga tentu ingin bisa menyaksikan ya, indahnya bumi Allah, karena kita bisa melihat bagaimana kehidupan luar negeri, pemandangan alamnya, kehidupan masyarakatnya, dan sebagainya. Nah, saya pribadi sempat menyaksikan meragukan gitu, apa mungkin bisa ke luar negeri mendapatkan beasiswa. Nah, akhirnya saya cuma bisa mencoba dan terus mencoba. Ya, karena menurut saya hidup adalah perjuangan. Mungkin saya bisa share. Saya tunanetra dan saya tunanetra tidak dari lahir ya, tetapi sudah mencapai usia remaja. Diawali dengan kecelakaan yang saya alami ketika umur 6 tahun. Saya ketabrak bajai ya, kendaraan umum di daerah di Jakarta, kendaraan roda 3, tabrak bajai di daerah kening di antara kedua mata, yang akhirnya merusak saraf mata. Berproses selama beberapa tahun, akhirnya yaitu retina mata robek, beberapa saraf matanya putus. Dan selama proses menurun penglihatan itu, saya tidak luput dari perhatian keluarga ya, karena saya sempat jadi anak yang kesepian. Takdir
ya, menentukan saya menjadi anak yang kesepian, orang tua saya harus bekerja, kami tinggal di Tangerang, orang tua mengajar di Jakarta, 30 km jauhnya, berangkat gelap pulang gelap. Jadi selama seharian itu kalau saya kelaparan, saya nggak berani masuk rumah, saya kelilingan sampai nunggu sampai orang tua pulang. Jadi saya ngerasain kelaparan, saya ngerasain mata saya samar-samar sampai nggak lihat gitu, tapi saya nggak cerita gitu karena begitu orang tua sampai rumah ya saya juga udah siap-siap harus ke masjid mengaji, dan banyak yang saya alami, jatuh, tertabrak, terus kejadian-kejadian yang tidak saya ucapkan, ya tidak saya sampaikan kepada kedua orang tua. Akhirnya tidak tertangani proses penurunan penglihatan tersebut sampai akhirnya mata kanan saya sudah tidak lihat sama sekali, saraf matanya sudah terlanjur kering, tidak bisa mengalirkan darah. Dioperasi pun akhirnya tidak berhasil. Ya. Setelah 4 tahun kemudian dari itu baru akhirnya ketahuan, tapi sudah terlambat. Dan akhirnya saya jadi tunanetra karena operasi tidak berhasil. Kemudian ya keluarga stres, biaya operasi mahal, anaknya juga tidak sembuh, pengobatan pakai biaya dari bank, tapi tidak juga membuahkan hasil yang diharapkan. Ya jadi frustasi satu keluarga, dan saya mulai transisi kehidupan dari normal ke tunanetra. Berat terasanya. Saya masuk asrama tunanetra, terus kemudian belajar braille dan mulai beradaptasi. Akhirnya bisa lanjut sekolah. Ya. Tapi ya dengan kondisi tunanetra tentu tidak sama dengan waktu saya normal dulu. Saya mengalami banyak penolakan ya untuk sekolah, kuliah, dan juga untuk bekerja. Tapi ya alhamdulillah, barang siapa yang berusaha ya, insya Allah kita pasti dapat, Allah akan memberikan hasil sesuai dengan ikhtiar masing-masing individu. Alhamdulillah saya sempat berkesempatan mendapatkan beberapa beasiswa. Pertama kali saya keluar negeri itu ke Jepang. Waktu saya masih kuliah semester 6, makalah saya diterima untuk dipresentasikan di konferensi internasional, dapat biaya dukungan dari kampus ya, full, dari kampus dapat, dari prodi dapat, terus kemudian di tahun 2008 saya dapat beasiswa S2 kajian budaya ke Inggris. Setelah itu 2009 persis pulang dari Inggris, saya berangkat 2 minggu kemudian saya berangkat ke Malaysia, dapat beasiswa pelatihan ICT. Di tahun berikutnya 2010 saya dapat beasiswa lagi ke Amerika, dan itu juga sudah pemerintah Amerika untuk pelatihan guru bahasa Inggris. Terus 2 tahun berikutnya saya dapat beasiswa yang mirip ya dari pemerintah Amerika Serikat juga, tapi untuk pelatihan di kampus yang berbeda di Amerika. Nah, di tahun 2012 saya dapat 2 beasiswa, satu untuk Australian Leadership Fellowship Award, satunya lagi untuk Australian Development Scholarship untuk studi S2. Karena programnya hampir bersamaan rangkaian kegiatannya, akhirnya yang fellowship training itu terpaksa saya mundur gitu. Ya ini semua hasil dari ikhtiar ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Rohin bahwa semua itu dari mimpi ya. Mimpi adalah kompas kita, keinginan kita. Jadi jika kita terus mengejar mimpi, insya Allah mimpi itu akan kita gapai, akan kita peroleh. Nah, saya perlu sampaikan di sini ya pada teman-teman peserta webinar bahwa beasiswa itu banyak sekali. Ini saya paste aja nih contoh-contoh. Ini masih yang S1 ya. Ini ada linknya nanti mungkin bisa
googling aja sebenarnya. Zaman sekarang sudah sangat mudah memperoleh informasi, beda sama waktu saya dulu belum ada internet. Kalau mau akses internet harus ke rental, saya harus minta bantuan, cari bantuan orang lain ya, karena saya nggak bisa pakai komputer rental, di sana nggak ada program suaranya gitu. Jadi sulit sekali. Bahkan untuk sekedar belajar tentang Prancis ya, saya sempat nyaris dapat beasiswa ke Prancis, itu hanya gagal diangkat. Beasiswa tentang wawasan tentang Prancisnya saya gagal, tapi semua rangkaian seleksinya saya lulus, bahkan wawancara dan wawancara tentang proposal studinya pun juga lulus. Ya, ini ada linknya, banyak banget ya, berbagai negara di Asia, di Eropa, Amerika, bahkan ya di Afrika, ya di mana-mana ada. Jadi teman-teman peserta bisa googling aja dan mulai baca-baca gitu ya, sambil mempersiapkan diri. Nah, sebagai informasi, tentu ada beberapa pertimbangan ya. Dari sekian banyak beasiswa yang bisa kita coba, ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, persyaratan beasiswa. Gitu. Kita ingin kemana nih? Ingin ke kampus mana, ke negara mana, beasiswanya apa? Kita pelajari persyaratannya dan coba kita cicil dari sekarang. Oh, butuh ini, butuh ini, butuh ini ya. Dari A sampai Z kita pelajari dan kita coba cicil agar kita bisa memenuhi persyaratan tersebut gitu. Nah, hak dan kewajiban, apa hak kita, apa kewajiban kita? Ya, kewajiban kita misalnya apakah ada ikatan dinas, kita harus pulang, baru bisa coba lagi berapa lama. Ya, ini semua jelas biasanya di buklet beasiswa atau di website beasiswa, ini semua biasanya dipaparkan dengan cukup jelas. Ya, kita harus pelajari secara rinci jika kita memang serius. Nah, fasilitas beasiswa perlu kita pahami ya, apa saja fasilitasnya. Ada beasiswa yang hanya parsial, yang hanya beasiswa kuliah saja, tapi uang sakunya tidak dapat, biaya hidup tidak dapat, pesawat harus bayar sendiri gitu. Nah, ini tentu ada plus minusnya ya. Kalau yang parsial tentu mungkin peluangnya lebih tinggi buat kita peroleh, karena nggak banyak yang mampu ya mengeluarkan biaya yang ya cukup besar bagi sebagian orang di luar negeri gitu. Tapi ketika memang kita punya tabungan, bekerja dan kita sanggup menabung, paling tidak untuk 3 bulan pertama misalnya, mungkin bisa juga coba yang parsial, yang paling tidak uang kuliahnya gratis gitu, dan kita punya tabungan untuk 3 bulan pertama. Begitu kita sampai di sana ya langsung cari pekerjaan, dan ini dialami oleh banyak teman juga ketika saya kuliah di luar negeri. Ketika sampai di sana mereka mau pakai tabungan dulu, tapi alhamdulillah di bulan pertama pun sudah langsung dapat pekerjaan, sehingga mereka mampu mendanai, membiayai kehidupannya ya, bayar akomodasi, beli makanan dan sebagainya, bahkan juga bisa nabung gitu. Semua tergantung dari gaya hidup. Oke, berikutnya adalah bidang ilmu yang menjadi prioritas. Tentu setiap beasiswa memiliki prioritas bidang studi yang berbeda, dan ini perlu kita pahami ketika kita sudah mempersiapkan studi proposal ya, proposal rencana studi belum tentu cocok untuk semua beasiswa gitu, belum tentu cocok karena setiap beasiswa tentu memiliki persyaratan prioritas yang berbeda gitu, jadi perlu disesuaikan. Nah, waktu-waktu pentingnya perlu kita catat, kapan saja nih, mulai dibukanya kapan, pendaftarannya, ditutupnya kapan, lalu kemudian pengumuman seleksi pertamanya kapan, dan sebagainya, agar kita tidak salah ambil persiapan gitu. Jangan sampai nanti persiapannya mepet, akhirnya hasilnya tidak maksimal, ya percuma. Akhirnya kita hanya buang-buang waktu saja gitu.
Dan yang paling penting adalah ketika kita mengisi esai, ya, ketika kita yang mengisi esai, kita perlu menyesuaikan dengan yang dicari oleh para pemberi beasiswa. Gitu, harus sesuai. Kalau tidak, yaitu kita hanya akan buang-buang waktu saja. Harus serius, karena beasiswa itu bernilai miliaran rupiah. Tidak mungkin pemberi beasiswa memberikan ke sembarang orang gitu. Tentu harus yang sebentar ini saya perlu cari ya. Nah, mirip ya dengan tadi tips gitu dari Pak Mas Rafin. Jadi rahasianya pertama adalah memang umumnya yang dicari oleh para pemberi beasiswa adalah pertama people helpers, orang-orang yang peduli dengan masyarakat sekitar gitu. Karena beasiswa nominalnya luar biasa, bisa sampai miliaran rupiah, tentu mereka tidak memilih sembarang orang. Ya, tentu mereka akan mencari orang-orang yang memiliki visi untuk membantu masyarakat sekitarnya, ya, people helpers. Kemudian change makers, ya, orang-orang yang memiliki dampak luar biasa yang bisa memberikan perubahan positif kepada masyarakat sekitar. Makin masif, makin penting gitu ya, makin positif, tentu semakin tinggi peluang mendapatkan beasiswa. Nah, matching the scholarship expectations, ya. Sorry, ini bahasa Inggris Indonesia. Harus bisa menyesuaikan dengan lagi-lagi persyaratan beasiswa, harus disesuaikan. Jadi inti dari lulusnya beasiswa itu memang kita mampu menyesuaikan dengan apa yang dicari gitu. Kalau mereka mencari yang A, kita harus jadi A. Kita sesuaikan semua menjadi A gitu. Mereka mencari JB, kita harus menjadi B. Ya, harus bisa pintar-pintar menyesuaikan jawaban kita, proposal rencana studi kita itu dengan apa yang mereka inginkan gitu. UMI, ya, UMI ini singkatan dari unique, urgent, masif, impactful. Jadi rencana studi kita, gagasan kita yang kita sampaikan tentu perlu unik gitu. Karena kalau umum berarti kan kita berpeluang berkompetisi dengan para pelamar lain gitu. Ketika memang gagasan kita umum. Nah, kalau kita kurang kuat ya menyampaikan gagasannya, kita bisa kalah gitu dengan pelamar yang lain. Jadi kalau kita punya yang unik, nah itu sudah satu peluang sendiri. Kemudian urgent, ya kita cari isu-isu yang memang urgent, belum ditangani, nah, kita coba usung isu tersebut. Kemudian masif, ya semakin masif, memang untuk masyarakat, misalnya untuk masyarakat Indonesia, ya skupnya Indonesia itu luar biasa, tentu akan sangat diperhatikan oleh reviewer beasiswa. Nah, terakhir impactful yang benar-benar memang berdampak positif ya. Makin besar dampaknya, makin positif, tentu peluang pun semakin besar. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh ada tipe yang ada misalnya nih pelamar yang satu sama pelamar yang kedua. Mungkin bisa ketik di chat box ya. Minta tolong ketik di chat box kira-kira yang dapat nih yang tipe 1 atau tipe 2 gitu ya. Ini tipe yang pertama. Contohnya misalnya, why do you want to study in Australia? Nah, ini yang dia jawab. Ya, studying in English, bla 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 gitu. Bisa dibaca. Ya, beberapa detik sebelum saya lanjut ke tipe yang kedua. Jadi ini yang diisi, yang ditulis oleh pelamar tipe yang pertama. Ya, misalnya siapa? Misalnya Jack, ya, dinulis ini si Jack. Gitu. Oke, berikutnya yang tipe kedua. Nah, ini tipe kedua.
Misalnya ini si Bill ya, jadi ada Jack, ada Bill. Tipe 1, tipe 2. Nah, coba di chat box kira-kira. Izin Bu Mira ya, ingin tahu uh, pendapat peserta webinar. Kira-kira ini yang dapat yang 1 atau yang 2 nih ya. Disimpan dulu. Nih setelah ini ada lagi soal yang kedua ya, orang yang sama. Nah, what skills and knowledge? Oke, ini tipe yang pertama. Silakan dibaca. Nah, ini soal yang kedua. Setelah soal yang kedua nanti bisa mulai tentukan ya di ketik di chat box yang dapat tipe 1 atau tipe 2. Sebentar, saya akan lanjut ke pelamar yang kedua. Oke. Nah, ini tipe kedua. Oke, coba kira-kira di chat box silakan ketik yang dapat yang tipe 1 atau tipe 2, atau dua-duanya dapat atau dua-duanya nggak dapat. Iya, ada yang bertanya di chat box ya. Boleh ya, yang tidak linear boleh. Nanti kita akan respon nih, izin dari Ibu moderator dulu nanti. Bu Mira, benar Bu Mira kah? Moderator punten. Iya Pak, betul Pak. Apakah ada yang jawab di chat box yang dapat kira-kira tipe 1 atau tipe 2? Belum Pak, tetapi ini Ada tuh tipe 2. ya ada tuh dari Ayunda Rizky. Jawabnya apa? Tipe 2 ya? Ingin ya tipe kedua. Oke, yang lain? Oh, dari Deti Silviani tipe 2, dari MK Falah tipe 2 juga, dari Ahmad Kodir tipe 2, dari Vita tipe 2 juga. Tipe 1 gak ada yang mirip toh, gimana nih? Belum ada nampaknya Pak. Masya Allah. Oke. Nah, cukup jeli ya. Ternyata Gurino cukup nampaknya jeli. ingin memilih tipe 1. Adakah yang ingin memilih tipe 1? Kasihan ini yang tipe 1-nya. Capek-capek jawab tapi nggak dapat. Ya. Nah, kita coba analisis sebentar aja ya. Ini paling tinggal beberapa slide lagi kok. Benar sekali. Nah, jadi tipe pertama ini terlalu self oriented ya, lebih fokus ke skupnya lebih kecil, fokus ke dirinya dan kelasnya, itu alasannya kurang kuat. Mungkin mengerjakan esainya, menulis esainya dalam waktu yang terburu-buru, sudah dekat mepet deadline, sehingga tidak banyak mencari informasi, tidak banyak punya waktu untuk merevisi dan sebagainya, tidak banyak berpikir gitu ya, peluang untuk benar-benar berpikir, kesempatan untuk berpikir keras gitu. Jadi memang tipe 1 skupnya terlalu sempit, hanya kelasnya dan dirinya. Nah, tapi kalau yang tipe kedua, fokusnya memang masif ya, Indonesia gitu. Kita bisa kata kuncinya di akhir in Indonesia gitu. Jadi memang skupnya langsung masif Indonesia. Nah, di soal yang kedua, pertanyaan berikutnya pun masih fokus ke kelasnya ya, skupnya terlalu sempit dan alasannya terlalu klasikal ya, terlalu yang isu hari-hari gitu. Tapi yang tipe kedua, nah ini sesuatu yang lebih general, yang lebih lagi-lagi tidak hanya ke kelasnya, tapi kelas-kelas Indonesia secara umum, enlightened society. Ya, jadi memang skupnya lebih luas. Nah ini mudah-mudahan bisa
memberikan tambahan ya, jika nanti menulis esai, perhatikan rahasianya people helpers, fokus kepada masyarakat, apa yang masyarakat butuhkan, apa yang masyarakat sedang tantangan apa yang sedang dialami, apa solusi yang kita gagas dan segala macam. Bukan kita dan kita, tapi masyarakat dan masyarakat, ya, people oriented. Nah, ini tadi udah dijawab sama Pak Mas ya. Kenapa tidak lulus ya? Ini menambahkan saja sedikit. Pertama ya pasti belum saatnya gitu, belum saatnya. Kalau belum suatu saat pasti dapat, belum saatnya. Saya pun ngalamin pertama kali saya apply Prancis, sudah pede, sudah senang sekali, wawancara, oh dapat jempol dan kelihatan happy sekali, sudah cukup positif, kelihatannya sudah there was almost a guarantee gitu ya. Tapi begitu dibawa masuk ke dalam, ternyata ada pertanyaan angket wawasan tentang Prancis, sebutkan 5 kota selain Paris, nggak tahu. Perdana Menteri Prancis dan bla 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 bla, semua tentang wawasan Prancis, saya nggak bisa jawab. Jadi ya gagal gitu. Jadi artinya tentulah mereka nggak mungkin memberikan beasiswa ke orang yang mereka nggak tahu gitu, yang ke orang yang nggak tahu tentang negaranya sendiri, tentang negara mereka sendiri. Jadi tentu kita harus persiapkan tidak hanya rencana studi kita, tapi kita harus benar-benar paham negara tujuan kita, kampus tujuan kita, gitu. Kita harus punya wawasan yang cukup ya, yang meyakinkan, sehingga mereka yakin kalau ini adalah orang yang tepat. Belum menjawab pertanyaan yang tepatnya salah satu alasannya. Jadi lagi-lagi butuh investasi waktu ya, jangan dadakan, jangan nunggu mepet-mepet, harus persiapkan dari jauh-jauh hari. Belum sesuai dengan prioritas yang diminta. Banyak sekali teman-teman yang ingin mencoba beasiswa, tapi mereka belum mencoba memahami apa yang sebenarnya dicari, yang disyaratkan. Bahkan banyak yang tidak membaca guideline ya, atau handbook beasiswa yang sudah disediakan di website gitu. Mungkin karena banyaknya halaman, jadi tidak sempat membaca dan segala macam. Nah, ini tentu kesalahan yang cukup fatal ya. Sebelum kita mencoba beasiswa, kita harus benar-benar mempelajari beasiswa itu, baca handbook dan segala macamnya. Nah, usaha minimal, nggak bisa coba-coba untuk sesuatu yang sangat berharga, tidak bisa sekedar coba-coba. Jadi benar-benar ikhtiar pun tetap harus maksimal ya. Nggak ada masalahnya kita punya prinsip nothing to lose ya, atau nggak ada salahnya kita mencoba, tapi mencobanya pun harus dengan niat dan yang sesungguhnya gitu, dengan usaha ikhtiar yang maksimal ya. Dan mungkin kurang unik ya, kurang signifikan dan kurang masif. Oke. Terakhir, sekarang harus ngapain nih ya buat peserta webinar yang punya mimpi ingin belajar di luar negeri, di negara impiannya, di kota impiannya. Ini ya yang perlu dipersiapkan. Pertama tentu help people more. Ya, lebih peduli dengan masyarakat, lebih banyak membuat kontribusi-kontribusi positif ya ke sekeliling kita, masyarakat kita. Lalu kemudian try international opportunities ya, ketika ada peluang-peluang, bukan ketika ada, kita mencoba, mencari, menjemput peluang itu gitu. Banyak sekali. Misalnya ada magang di luar negeri, menjadi relawan di luar negeri, dan itu semua fasilitasnya biasanya gratis ya. Ya, kita dapat pengalaman gitu, dan bahkan kadang kita dapat biaya pesawat, walaupun misalnya nanti di sana hanya dapat tempat tinggal dan makan sekedarnya, tapi itu menjadi pengalaman yang luar biasa ya. Ini banyak sekali peluang-peluang internasional itu. Bisa konferensi, bisa seminar mahasiswa di luar negeri, bisa kita ikutan relawan ya, banyak sekali peluangnya. Kalau misalnya cari di LinkedIn, misalnya volunteering, opportunity itu banyak sekali gitu. Tinggal pilih negaranya mau di mana.
Nah, harus cepat-cepat lulus, jangan kelamaan kuliahnya. Ya harus fokus, jangan sana sini. Uh, harus pasang target kapan selesai. Berikutnya, kemampuan bahasanya harus ditingkatkan dan pastikan sesuai dengan standar yang diminta ya oleh beasiswa secara umum. Nah, yang terakhir nih, try hard and keep trying. Harus mencoba secara maksimal dan terus mencoba. Ya, barangkali itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nanti kita coba tanya jawab ya jika masih ada yang belum jelas. Saya kembalikan waktunya ke Bu Mira. Terima kasih Bu.